Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Nail Gun Massacre yang dirilis pada tahun 1985. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Linda yang tengah dikejar oleh 6 orang pekerja konstruksi atau yang kita sebut saja tukang bangunan. Awalnya Linda datang ke sana untuk menyerahkan beberapa pesanan bahan bangunan. Tapi sampai di sana, Linda malah dikejar dan diperkaos oleh 6 tukang bangunan yang mesum. Linda yang hanyalah wanita lemah tidak bisa berbuat banyak dan dia hanya bisa memohon agar tukang bangunan itu bisa melepaskannya. Tapi permohonan Linda tidak didengar oleh para tukang bangunan dan alhasil Linda pun hanya bisa pasrah dengan keadaannya saat ini. Beberapa bulan sejak kejadian itu muncullah sosok misterius dengan menggunakan baju ala tentara, helm hitam yang menutup seluruh bagian wajah, serta membawa pistol paku yang mulai mendebar teror pada seorang pria bernama Leroy. Leroy ini merupakan salah satu tersangka yang pernah memperkaos Linda. Sosok misterius yang kita sebut saja sebagai psikopat itu dengan tega membunuh Leroy dengan menggunakan pistol paku. Beberapa saat kemudian datanglah istri Leroy yang baru selesai menjemur baju. Ketika masuk ke dalam rumah, istri Leroy berteriak histeris setelah melihat suaminya yang telah meninggal dalam kondisi mengenaskan. Kemudian scene pun berpindah dengan memperlihatkan seorang pria bernama Mark yang sedang melakukan mantap-mantap dengan pacarnya. Setelah selesai mantap-mantap, Mark pun pamit pada pacarnya untuk pergi bersama temannya yang bernama Brad. Kemudian Mark dan Brad pun pergi ke sebuah hutan untuk memotong kayu dari beberapa pohon. Rencananya kayu-kayu itu akan diolah lagi agar bisa dijadikan bahan bangunan. Sesampai di hutan, Brad izin sebentar untuk pergi buang air kecil di dekat sana. Ketika sedang buang air kecil, sosok psikopat itu tiba-tiba muncul di belakang Brad. Tanpa banyak basa-basi, psikopat itu langsung membunuh Brad di tempat. Tak hanya Brad saja yang akan menjadi target pembunuhan, psikopat itu mulai mendekat ke arah Mark dan langsung menembaknya dari belakang hingga Mark pun meninggal dunia. Beberapa bulan kemudian, seorang dokter ahli forensik bernama Rocky mendapat telepon dari sheriff bernama Thomas. Thomas mengabarkan pada Rocky tentang penemuan mayat dari Mark dan juga Brad yang sudah hampir membusuk berada di hutan. Sebelum kematian Mark dan Brad, Thomas juga menemukan mayat Leroy yang meninggal beberapa bulan yang lalu. Mereka pun berpikir jika pembunuh mereka bertiga adalah orang yang sama. Hal ini dibuktikan dengan adanya paku yang tertancap pada mayat mereka. Rocky berpendapat mungkin saja pelaku pembunuhan 3 orang itu adalah seorang wanita bernama Nyonya Belly. Alasannya adalah karena ketiga mayat itu ditemukan di dekat rumah Nyonya Belly. Namun Thomas tidak setuju dengan pendapat Rocky karena Nyonya Belly sudah tua dan pastinya dia tidak akan bisa melakukan pembunuhan tersebut. Tidak hanya mereka bertiga saja yang menjadi korban, saat ini psikopat itu kembali beraksi dengan membunuh seorang pria pejalan kaki dan juga seorang wanita. Rocky dan Thomas pun segera mengecek kondisi mayat wanita dan pria tersebut. Pada mayat mereka terdapat beberapa tembakan paku, sama seperti yang dialami oleh Leroy, Mark dan juga Brad. Kini Rocky dan Thomas pun harus mencari tahu siapa dalang di balik pembunuhan itu. Di tempat lain, kita akan diperlihatkan 3 orang sekawan bernama Maxine, John dan Donnie yang sedang berbelanja kebutuhan makanan. Mereka ini akan pindah ke sebuah rumah milik Nyonya Belly. Di kota itu, Nyonya Belly adalah orang kaya yang memiliki tanah yang luas. Nyonya Belly telah mengizinkan mereka untuk pindah ke rumah miliknya dan mereka bisa tinggal di sana secara gratis. Alasan mengapa Nyonya Belly membiarkan mereka tinggal di sana secara gratis adalah karena rumah itu menjadi tempat pembunuhan Leroy. Daripada rumah itu dibiarkan kosong, Nyonya Belly pun meminta mereka tinggal di sana dengan syarat mereka harus mencari tukang bangunan untuk memperbaiki beberapa kerusakan di rumah tersebut. Setelah selesai berbelanja, mereka pun pulang ke rumah dan makan bersama. Sambil makan, mereka pun mulai membicarakan tentang kegiatan mereka besok, yaitu membeli bahan bangunan dan juga mencari tukang untuk memperbaiki kerusakan di rumah itu. Tiba-tiba saja mereka mendengar suara dari luar rumah. Tapi setelah dicek, mereka tidak menemukan siapa-siapa. Keesokan harinya, John dan Donnie pergi ke toko bangunan milik Linda dan juga kakak Linda yang bernama Buba untuk membeli beberapa bahan bangunan. Setelah itu, mereka pun pergi ke tempat tujuan mereka berikutnya. Tak lama kemudian datanglah 2 pasangan, yaitu Hal yang berpacaran dengan Anne dan juga Ben yang berpacaran dengan Tris. Kedatangan mereka ke toko bangunan itu untuk menanyakan apakah ada proyek bangunan yang mereka bisa lakukan. Di sana Buba memberitahu mereka jika rumah yang ditempati Maxine, John dan Donnie sedang membutuhkan tukang bangunan. Kemudian mereka pun segera pergi ke rumah Maxine. Tapi sesampai di sana mereka tidak menemukan siapa-siapa.
Sambil menunggu kedatangan Maxine, John dan Donnie, mereka berempat pun bersantai di sekitar sana. Lalu Hal dan Anne pun memutuskan untuk melakukan mantap-mantap di hutan, sementara Ben dan Trish akan berdiam di tempat itu sambil menunggu kedatangan Maxine, John dan Donnie. Ketika Hal dan Anne sedang ngasih mantap-mantap, tiba-tiba saja mereka malah dibunuh oleh sosok psikopat bersenjata pistol paku. Selain mereka berdua, Ben juga dibunuh oleh psikopat itu ketika dia sedang mencari Hal dan Anne. Di tempat lain, Trish mulai khawatir karena Ben, Hal, dan juga Anne tidak kunjung kembali setelah memasuki hutan. Beberapa kali Trish mendengar suara tembakan dari arah hutan dan hal itu membuat Trish menjadi ketakutan. Tak berselang lama, John, Maxine, dan Donnie pun pulang ke rumah. Di sana mereka menemukan Trish yang sedang dalam keadaan panik akibat teman-temannya yang mungkin saja telah ditembak oleh sosok misterius. Kemudian Trish pun mengajak mereka untuk pergi mencari teman-temannya di hutan. Benar saja, saat berkeliling hutan itu, mereka menemukan mayat dari Hal, Anne, dan Ben yang telah meninggal akibat tembakan paku. Lalu John dan Donnie pun segera menelpon Sheriff Thomas untuk melaporkan penemuan mayat tersebut. Sheriff Thomas dan Dr. Rocky segera pergi ke tempat di mana mayat itu ditemukan. Thomas dan Rocky merasa sangat heran mengapa pembunuhan itu selalu terjadi di area yang sama dan juga mengapa pembunuhnya menggunakan pistol paku. Beberapa hari kemudian di tempat lain memperlihatkan dua tukang bangunan yang sedang asik bermain tembak-tembakan dengan menggunakan pistol paku. Lalu tiba-tiba saja mereka berdua didatangi oleh psikopat itu. Psikopat itu mulai menyalahkan mereka atas kasus perkosaan yang pernah mereka lakukan beberapa bulan yang lalu. Mereka yang lupa pada kesalahan mereka malah tidak mau mengaku atas apa yang telah mereka lakukan. Hal itu pun membuat psikopat itu merasa marah dan mulai membunuh mereka berdua. Setelah membunuh dua tukang bangunan itu, psikopat tersebut membunuh sepasang kekasih yang sedang mantap-mantap di mobil, dua gadis yang sedang piknik, dan juga membunuh seorang pria yang sedang memasak. Anak dari pria itu merasa syok melihat ayahnya yang telah meninggal dunia. Kemudian dia pun melaporkan kematian mendadak ayahnya kepada Sheriff Thomas dan juga Rocky. Di sana gadis itu mulai menjelaskan kronologi kejadian itu, di mana pada pagi harinya ayahnya sempat membaca berita di koran tentang pembunuhan yang terjadi akhir-akhir ini. Ayah gadis itu berkata jika korban pembunuhan itu kebanyakan adalah rekan kerjanya. Lalu Rocky pun bertanya, apakah ayah gadis itu merupakan seorang tukang bangunan? Dan gadis itu menjawab jika ayahnya bekerja sebagai tukang bangunan. Lalu Rocky dan Thomas pun mulai mengumpulkan informasi dan data hasil forensik atas korban pembunuhan itu. Dari hasil penyidikan mereka, terungkaplah sebuah fakta tentang korban pembunuhan itu adalah tukang bangunan yang bekerja di satu tempat yang sama, dan mereka pernah terlibat sebuah kasus pemerkosaan terhadap seorang wanita bernama Linda. Thomas berspekulasi bahwa bisa saja Linda lah yang merupakan psikopat yang telah menebar teror di tempat tersebut. Bisa jadi Linda melakukan hal ini karena dia ingin melakukan balas dendam pada sekelompok tukang bangunan yang telah memperkosnya. Akan tetapi Rocky tidak percaya akan hal itu karena dia sempat beberapa kali bertemu dengan Linda, dan menurutnya Linda tidak memiliki masalah mental meskipun dia pernah menjadi korban perkosaan. Untuk membuktikan jika Linda bukan psikopat itu, besoknya Rocky segera pergi ke rumah Linda untuk menanyakan langsung tentang psikopat itu. Akan tetapi Linda mengaku jika dirinya tidak pernah melakukan pembunuhan-pembunuhan tersebut. Lalu Rocky pun ingat jika Linda punya saudara laki-laki yaitu Bubba. Rocky bertanya pada Linda di mana Bubba berada saat ini. Linda sendiri tidak tahu di mana Bubba berada karena akhir-akhir ini Bubba sering sekali menghilang tak kemana. Lalu Rocky pun mengajak Linda untuk mencari keberadaan dari Bubba. Baru saja keluar dari pekarangan rumah Linda, Rocky melihat ada mobil kuning misterius yang seperti menghindari mobil yang dikendarai oleh Rocky. Rocky pun segera mengejar mobil itu hingga masuk ke dalam lahan pembangunan. Ternyata sosok yang ada di dalam mobil itu adalah sosok psikopat yang menebar teror di kota tersebut. Psikopat itu langsung berlari menjauhi Rocky. Tapi sayangnya ketika berada di tempat yang tinggi, psikopat itu malah terpleset hingga jatuh dan mengalami luka serius. Linda pun segera berlari menuju psikopat itu dan ketika helmnya dibuka, terungkaplah bahwa ternyata dia adalah Bubba, saudara dari Linda. Sejak awal Linda sudah tahu jika psikopat itu adalah Bubba. Linda sengaja membiarkan Bubba membunuh tukang bangunan karena dia ingin balas dendam pada orang-orang yang membuatnya menderita. Akibat kecelakaan itu, Bubba pun meninggal dunia dan hal itu pun membuat Linda menjadi sangat bersedih. Kini Linda terpaksa harus menjalani hidup sendiri tanpa ditemani oleh Bubba, dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika salah, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.